Halo teman-teman semuanya, kembali lagi sama aku, Aludra Nadia dengan 3 digit NRP terakhir 098. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ke lab yang kelima, yaitu lab 2.3.6 mengenai Linux server. Jadi di lab ini kita akan menggunakan Linux command line untuk mengidentifikasi server yang sedang berjalan di komputer. Nanti akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama menjelaskan mengenai server, dan yang kedua kita akan menggunakan telnet untuk ngetes layanan TCP-nya. Oh iya, ini kita diperlukan untuk menyiapkan equipment berupa security workstation virtual machine. Oke, langsung lanjut ke bagian yang pertama, yaitu server. Jadi di step yang pertama kita disuruh untuk mengakses the command line. Jadi untuk mengakses kita langsung buka aja security security workstation-nya, dan kita start untuk memulihkan data-data yang udah kita simpan sebelumnya. Oke, sembari menunggu kita lanjutkan ke step yang kedua. Jadi ke step yang kedua ini kita disuruh untuk menunjukkan atau menampilkan layanan yang sedang berjalan. Oh iya, perlu diketahui bahwa di Linux program yang sedang berjalan itu juga disebut sebagai proses. Oke. Kita di sini disuruh untuk menggunakan ps command, yaitu untuk menampilkan seluruh program yang sedang berjalan di latar belakang sekalipun. Jadi ps command ini singkatannya itu proses status gitu. Jadi langsung aja, ini udah terbuka dan kita buka terminalnya. Oke, ini kita double klik aja di terminal. Sebentar, ini kita split terlebih dahulu dan kita ketikkan sesuai yang ada di perintahnya, yaitu sudo ps spasis strip elf, enter. Kemudian kita disuruh untuk memasukkan password, yaitu cyops. Sebentar. Oh ya, ternyata passwordnya cyberops. Kemudian ini udah muncul terkait listnya, dan kita mendapatkan pertanyaan, why was it necessary to run ps as a root? Jadi ini ditanyakan kenapa kita menjalankan ps-nya itu sebagai root, bukan sebagai pengguna atau analis. Oke, langsung aja kita jawab bahwa karena sebagai analis kita tidak mendapatkan keseluruhan akses. Jadi apabila perintah ps command-nya menggunakan sebagai analis, maka tidak optimal karena kita atau analis termasuk pengguna biasa. Oke teman-teman, lanjut ke poin yang B, yaitu di Linux program ini juga dapat memanggil program yang lainnya. Jadi kita akan menambahkan opsi menggunakan strip ejh untuk menampilkan display search proses hierarki. Jadi nanti ada hierarki pada proses yang sedang berjalan itu. Kemudian di sini kita disuruh untuk menggunakan proses information untuk Nginx. Jadi kita jalankan terlebih dahulu untuk Nginx-nya. Kita ketikkan sama kayak yang ada di lab, Nginx, dan enter. Kemudian kita ketikkan kembali, yaitu sudo ps strip ejh nya kapital. Kita enter. Oke, jadi untuk hierarkinya bisa kita lihat bahwa di sini itu ada tulisan yang dia itu berbentuk lekukan. Ya, jadi ini itu yang menggambarkan hierarki. Jadi contohnya kayak ini, like DM ini merupakan hierarki tertinggi dari yang ada di bawahnya ini sampai sini. Kemudian XORG dan ada like DM. Kemudian like DM ini nanti bercabang lagi ke Mate Session, Polkit Meetout, dan intinya ini selalu bercabang sampai percabangan yang paling kecil, yaitu di sini adalah PS, seperti itu. Oke, kemudian ini kita scroll dan ada pertanyaan, yaitu how is the process hierarchy itu direpresentasikan oleh ps command. Jadi kita jawab aja menggunakan
lakukan. Jadi ini lakukannya ya, dapat kita lihat sendiri untuk hierarkinya. Oke, langsung aja kita lanjut ke poin nomor C. As mentioned before, server are essentially program. Oke, kemudian ini in such fashion, a web server itu provide a web service. Oke, kita di sini disuruh menggunakan netstat command, yaitu a great tool to help identify, jadi membantu kita untuk mengidentifikasi network server yang berjalan di komputer. Oke, langsung aja berarti ini kita coba dengan mengetikkan command yaitu netstat. Kita enter. Oke, jadi ini adalah list terkait dengan jaringan yang sedang terkoneksi di dalam komputer. Ya, jadi ini active internet connection. Kemudian kita lanjut ke poin yang D, yaitu kita akan menggunakan netstat dengan opsi tambahan yaitu tune option untuk menambahkan output. Oke, jadi di sini langsung aja kita coba, yaitu sudo netstat strip tune app, enter. Oke, sebentar, ini biar lebih kelihatan. Oke teman-teman, ini udah kelihatan. Kemudian ini kita disuruh untuk menjawab pertanyaan. Ya, jadi ini kita disuruh untuk mengartikan apa aja arti dari setiap command-nya, yaitu strip T, strip U, dan lain sebagainya. Ini kita coba aja dengan menggunakan netstat. Netstat. Oke, kita enter. Ya, jadi di sini ada informasi lebih lanjut terkait netstat. Jadi netstat sendiri ini adalah digunakan untuk ngeprint network connection, routing table, dan lain sebagainya. Oke, langsung aja kita cari terkait pengertian dari TUNIP. Oke, TUNAP. Oh, ini ketemu ini. Tapi di sini cuma ada E sama P. Oke. Kita searching terlebih dahulu aja ya. A few moments later. Oke teman-teman, jadi ini udah kita jawab terkait pengertian dari masing-masing TUNAP, yaitu untuk T untuk memunculkan TCP connection-nya, kemudian kalau U yaitu untuk menampilkan UDP connection, dan N itu untuk menggunakan numeric output, jadi bukan DNS service port ataupun username resolution, dan untuk E yaitu untuk menampilkan both listen and non-listening sockets, dan yang terakhir itu ada P untuk menunjukkan atau menampilkan PID of the connection owner process. Oke, langsung lanjut aja. Is the order of the option important to the netstat? Jadi kalau opsi di netstat itu nggak tergantung pada urutan opsinya, jadi nggak terlalu penting untuk diperhatikan. Ini kita jawab aja no. Oke teman-teman, lanjut langsung ke ini ada penjelasan terkait netstat yang udah kita buka ini tadi. Oke, kemudian ini di selanjutnya berdasarkan netstat output on item D. Oke, what is the layer 4 protocol connection status and PID of the process running on port 80. Oke, jadi kita lihat port 80 itu ada di sini. Sebentar, ini port 80. Ini ya, dapat kita lihat 80 di sini. Oke, what is the layer 4 protokolnya itu adalah kita bisa lihat di kolom yang pertama, dia itu termasuk TCP. Oke, kita jawab TCP. Kemudian connection statusnya dapat kita lihat di kolom yang ke berapa ini? Tunggu, connection status di sini dijelaskan di kolom yang ke 5. Ini the fifth column display the state of the connection. Jadi ini connection statusnya itu adalah listen. Kita ketikkan listen. Dan yang terakhir the PID of the process running on port 80. Jadi PID-nya itu dapat kita lihat di sebelah sini. PID-nya itu adalah 1653. Kita ketikkan 1653. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu while port number are just a convention, can you guess what kind of service is running on port 80 TCP? Oke, kalau dilihat dari karakteristiknya, ini merupakan sebuah
web server. Jadi kemungkinannya kita tuliskan aja bahwa kemungkinan layanan tersebut adalah web server. Oke, teman-teman, kita lanjut aja ke poin yang E. Jadi di sini Netstat itu kan menggunakan PS dan ini kita disuruh untuk menggunakan command yaitu PS dengan tambahan grep untuk ngelis semua baris dari PS yang mengandung PID tertentu. Contohnya kita coba langsung di sini sudo ps grep elf kemudian garis lurus dengan grep, karena tadi PID kita di sini itu 165 ya, 165, maka kita di sini menggunakan 165 untuk memunculkan 1653 maksudnya, kita enter ya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa baris-baris yang muncul itu mengandung 1653. Ini ada 1653, kemudian di sini juga ada, di sini ada, dan yang terakhir di grab 1653. Oke, kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang pertama, yaitu the process PID 395 is Nginx. How could that be concluded from the output above? Oke, jadi kalau berdasarkan output kita yang menggunakan 1653 sebagai PID-nya, kita dapat mengetahui bahwa ini menggunakan Nginx melalui kolom yang terakhir pada baris pertama. Ini ya, ada Nginx-nya. Jadi ini dapat kita jawab karena berdasarkan pada output di line pertama dan kolom terakhir yang memunculkan Nginx sebagai jenis proses PID-nya. Oke, kemudian ini ditanyakan kembali tentang apa itu Nginx dan apa fungsinya. Kita disuruh untuk Google. Oke, kita cari terlebih dahulu jawabannya. A few moments later. Oke teman-teman, jadi setelah searching di Google, kita dapatkan bahwa Nginx itu adalah suatu perangkat lunak yang dikenal berkat fungsinya sebagai web server dengan kinerja yang tinggi. Jadi Nginx ini dibuat untuk melayani miliaran permintaan secara efisien. Nginx juga dirancang untuk menangani beban dengan koneksi yang tinggi dan terus-menerus, sehingga keunggulan utama Nginx itu terletak pada kemampuannya sebagai server proxy yang handal. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu the second line shows that process 396 is owned by username http and has process number 395 as its parent process. Apa itu artinya dan apakah itu udah biasa? Oke, jadi karena ini kita menyesuaikan dengan soal, untuk menjawab ini kita bisa menyatakan bahwa artinya jadi ini ya jawabannya. Jadi artinya itu Nginx dimulai pada proses 395 dengan username http, atau kalau di tempat saya ini www.stripdata sama aja kayak http. Jadi hal tersebut itu normal karena Nginx ini menjalankan dirinya untuk setiap klien yang terhubung ke port TCP 80. Oke, langsung aja lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu why is the last line showing grab 395? Mungkin yang dimaksud di sini adalah grab 1653 karena PID saya itu 1653, sama aja untuk grab 39 yang dimaksud di soal. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini kita sesuaikan karena grab 395 kalau di sini 395 adalah perintah untuk memfilter output dari PS command, sehingga pada saat file output dikompil, maka grab 395 masih berjalan dan muncul pada daftar list. Oke. Ya, lanjut ke part yang kedua, yaitu kita akan menggunakan telnet untuk tes TCP service atau layanan TCP. Seperti yang udah kita pelajari pada lab sebelumnya, bahwa telnet ini merupakan protokol yang beroperasi di port 23. Kemudian untuk telnet sendiri dia itu menggunakan
mentransfer data menggunakan plain text, sehingga untuk keamanan juga kurang karena tidak adanya enkripsi. Ya, ini kita lanjut aja ke poin yang A, yaitu di part pertama kita udah mengetahui bahwa Nginx ini ditemukan bahwa dia berjalan dan bekerja di port 80 TCP. Kemudian kita akan mengecek apakah Nginx ini udah termasuk web server yang aman dengan menggunakan telnet. Maka kita bisa mengetikkan pada command-nya, yaitu telnet 127.0.0.1, kemudian port di mana Nginx berada yaitu port 80. Kemudian kita enter. Oke, lanjut ke poin yang B. Kita disuruh untuk mengetikkan sembarang karakter pada keyboard. Oke, kita ketikkan sembarang, kemudian kita enter. Ya, ternyata memunculkan error. Jadi memang karena Nginx itu merupakan web server, jadi dia itu tidak bisa membaca karakter yang tertulis secara acak dan akan memunculkan error sebagai feedbacknya. Ya, dan errornya pun dalam format HTML ataupun HTTP. Oke, lanjut. Ini why was the error sent as a web page? Ya, karena kita jawab di sini karena Nginx merupakan web server, sehingga hanya bisa menampilkan dalam format web page atau HTTP. Seperti itu, dapat dipahami. Dan kita lanjut, ini ada kesimpulannya dari percobaan yang udah kita lakukan. Kemudian kita langsung aja lanjut ke poin yang C, yaitu kita disuruh untuk mencoba ke port 22. Oke, sama aja seperti sebelumnya. Telnet 127.0.0.1 itu ke port 22. Jadi port 22 ini adalah portnya SSH. Oke, jadi ini coba kita ketikkan sembarang dan kita enter. Ya, jadi kalau di SSH ini, kalau emang stringnya itu nggak valid, nggak bisa mengidentifikasi, maka koneksinya akan langsung tertutup by foreign host. Oke, jadi untuk selanjutnya kita diminta untuk menggunakan telnet untuk terhubung ke port 68. Jadi di sini aku udah nyoba untuk mengetikkan telnet 127.0.0.1 dengan portnya yaitu 68. Dan apa yang terjadi kita akan menjelaskan, yaitu permintaan ditolak. Ya, ini dapat kita lihat bahwa telnet tidak bisa menyambungkan ke port yaitu 68. Jadi ini itu permintaannya ditolak karena telnet ini merupakan protokol yang berbasis TCP, sehingga dia tidak dapat menghubungkan ke port yang lainnya, yaitu port UDP. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi kita udah sampai di penghujung lab 2.3.6, yaitu tentang reflection question. Jadi di sini ada 2 pertanyaan dan udah aku jawab. Jadi langsung aja ke pertanyaan yang nomor pertama, yaitu what are the advantage of using netstat? Jadi apa keuntungan ketika kita menggunakan netstat? Jadi untuk jawabannya, yaitu netstat memungkinkan seorang analis untuk menampilkan semua koneksi yang sedang berjalan di komputer. Contohnya seperti source and destination address, port, dan ID proses itu akan ditampilkan. Jadi mereka itu memberikan gambaran singkat tentang semua koneksi yang ada di komputer tersebut. Jadi kita dimudahkan untuk mengakses ataupun mendeteksi koneksi yang sedang berjalan di komputer. Untuk yang nomor kedua, yaitu what are the advantage of using telnet? Apakah itu aman? Jadi di sini jawabannya itu ya, itu bakalan aman selama kita tidak menggunakannya sebagai remote cell atau akses jarak jauh. Jadi telnet ini akan sangat aman untuk digunakan untuk menguji atau mengumpulkan informasi dengan cepat tentang layanan jaringan tertentu, seperti pada bagian kedua yang udah kita bahas sebelumnya. Oke, mungkin cukup itu aja dari aku di lab kali ini, dan untuk lab-lab selanjutnya akan kita lanjutkan di video yang akan datang. Jadi stay tune in the next video. Bye bye.